sobat, hari ini kami juga melakukan satu aksi, yaitu kami membuat pintu air atau membuat tali air, aliran air atau bahasa kerennya drainase, untuk mengalirkan air-air ini atau air hujan ini yang banyak ini tidak bergenang ya, dan hasilnya luar biasa. Tadi sini banyak genangan. Ketika kami buat ini, ya kita bisa lihat nih, kanan kirinya sudah kelihatan tanahnya lebih tinggi ya sahabat. Jadi hujan pada beberapa hari yang lalu atau tadi malam juga hujan deras, ini sangat membantu buat kami untuk merintis membuka tali air atau aliran air untuk menjalankan air yang terkumpul pada kebun pinang batara saya nih. Ini saya berada di kawasan rawanya, dimana di sini airnya selalu berkumpul ya, dan tidak bisa lewat. Akhirnya airnya tergenang di tempat ini dan menciptakan rawa atau tanah yang terendam air dalam waktu yang relatif lama, bahkan bertahun-tahun sahabat. Rencana kita akan membuka aliran air ya, seperti saran sahabat saya yang ada di YouTube untuk membuat aliran air. Rencana sementara seperti ini sahabatku. Mungkin kedepannya kita akan buat aliran air ini lebih besar atau lebih lebar, lebih dalam, dan mungkin kita akan setel, kita akan desain sehingga aliran air ini akan kelihatan indah sahabatku semua. Karena di bagian aliran air ini, ketika nanti kita agak sedikit dalamkan, tentunya ikan-ikan yang berada di sungai atau di parit yang ini lebih besar ya, lebih dalam ini, tentunya akan bisa pindah ke sini ya. Tentunya ini akan menjadi satu hal menarik ke depannya ketika tempat ini atau aliran air yang kita setting atau kita siapkan ini bisa menjadi tempat ikan hidup atau tempat ikan berkembang biak, dan hasilnya juga kita bisa nikmati, yaitu sebagai sarana refreshing, yaitu memancing sahabatku. Untuk sementara ini saya baru kerjakan sampai segini sahabat. Perlu sahabat ketahui bahwa mengerjakan air yang dipenuhi dengan lahan yang dipenuhi dengan air atau rawa ini berat sahabatku, karena dia mengandung air. Selanjutnya di dalamnya juga banyak lumpur, sehingga terasa beratnya sahabat. Tetapi karena hujan ini sangat membantu sahabat, nih kita bisa lihat langsung terbentuk dia, dan aliran air dari sebelah sisi kanan atau kirinya kita lihat sahabat sudah mulai mengering ya. Terima kasih buat salah satu sahabat yang saya belum cek ini siapa yang memberi ide, tapi nanti saya akan coba baca lagi, saya akan coba pelajari lagi. Tentunya terima kasih untuk ide-idenya, dan nanti kita akan coba realisasikan. Semoga hari ini kita bisa dapat banyak ya, sampai ke ujung sana kalau bisa. Kalau tidak bisa ya minimal seberapa yang kita bisa kerjakan ini, soalnya udah panjang juga sahabat dari sini ke sini. Nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa ketika nanti airnya ini sudah terkonsentrasi di tali air atau di aliran air ini. Tentunya air-air yang di sebelah sini ya, di sebelah kanan atau sisi kirinya, tentunya akan berkonsentrasi atau merembes atau akan mengalir ke sisi parit yang kita buat. Makanya paritnya harus ukurannya agak besar, kemudian dalam, luas ya, dengan panjang sampai ke sana. Ini rawa yang saya ceritakan yang lagi saya urus, dan sebelah sana itu yang sudah mulai saya bersihkan ya, yang nanti sebentar lagi sebelah sini. Nah, kalau airnya sudah berkurang, bekerjanya gampang sahabat, karena kalau berada di rawa ini agak kerjanya agak payah karena becek, kemudian berat. Baik, terima kasih sahabatku. Nanti akan saya buat lagi videonya perkembangan ke depannya. Saya berharap sahabat-sahabat yang mengikuti
bisa terhibur atau bisa mendapatkan satu pengetahuan bagaimana cara saya untuk mengolah lahan rawa atau lahan yang digenangi oleh air. Demikian sahabatku. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sahabat Hendry Family Vlog, sampai saat ini waktu sudah menunjukkan jam 14.59. Kita sudah sampai di ujung, ya, hampir sampai di ujung, ya, sahabat. Sudah kita buat aliran sampai ke ujung. Cuman ada ketemu kendala nih sahabatku semua, karena di sini banyak lintahnya, ukuran besar-besar sahabat. Jadi kita harus antisipasi nih, kalau banyak betul, kalau 1-2 nggak apa-apa, nih banyak sekali sahabat. Jadi ini nanti akan menjadi aliran air kita akan bersihkan, rapikan ke depannya, bisa nampak ya, dengan tujuan nanti air samping kanan dan samping kiri ini, air samping kanan dan samping kiri bisa terfokus kepada aliran air di tengah. Ini kita kerjakan tadi dari jam kurang lebih jam 1, sekarang sudah jam 3, berarti kami sudah mengerjakan kurang lebih 3 jam sahabat. 3 jam, tidak sampai lah, 1,5 jam sekitar itu. Dan hasilnya seperti ini. Jadi kita masih buat untuk membuka jalur aja. Jadi nanti ketika kemarau akan kita rapikan, ya, akan kita bentuk. Tujuannya biar konsentrasi airnya tidak lagi samping kanan samping kiri yang membuat daerah ini rawa. Kita akan usahakan tempat ini akan menjadi tempat yang kering, atau dengan kata lain tempat yang masih bisa ditanami. Kalau kita terlalu becek, terlalu basah sahabatku, tentunya ini nggak bisa buat tanaman, palingan nanti seperti tanaman kangkung atau genjer sahabat. Tapi sayang ya kalau untuk dibuat tanaman hanya untuk genjer kangkung. Saya pinginnya ini nanti tanamannya macam-macam sahabat. Ini batasnya, kita bisa lihat tuh ada pagar yang saya buat. Ini kerja keras masih di sebelah sini. Beberapa waktu lalu saya membersihkan yang bagian sebelah sini sahabatku semua. Yang sebelah sini sekarang sudah seperti ini kondisinya. Mungkin dalam waktu dekat ini akan kita racun ya, kita penanggulangan rumput-rumputnya ya, karena saya perhatikan sudah tumbuh subur nih. Seperti ini. Ini kayu 2 ini adalah batasnya, dimana inilah tanah milik kita ya sahabat. Kalau kita lihat nih dari sini sampai ke sana, ini daerah yang jarang dijamah ini sahabatku semua, karena tempatnya seperti ini. Yang menjadi tantangan di sini banyak, saya takut nih ada lintah juga, banyak lintah di sini. Ukurannya jumbo-jumbo, ada yang sebesar telunjuk saya nih, lumayan besar itu. Kalau sempat nyedot ya banyak juga darah kita berkurang sahabat. Ini yang sudah saya kerjakan sahabatku semua, nanti kita akan terus berikan informasi atau berikan ulasannya, perkembangannya ke depannya. Semoga sahabatku semua senang ya, semoga sahabatku semua terhibur dan bisa menjadi inspirasi. Dan tempat-tempat ini karena ini daerah rendah sahabatku, ini rencana kita akan buat kolam di sini ya, kolam. Tapi kita lihat ke depannya nanti seperti apa. Setelah kita buat parit seperti ini, apakah airnya masih menggenang atau sudah terjadi pengeringan air. Ini sahabat, jadi hujan atau bantuan hujan ini sangat bermanfaat. Kalau tidak ada hujan kita tidak bisa mengerjakan ini sahabatku, karena tidak bisa membantu mendorong airnya atau mendorong air kotor. Jadi kita nggak tahu bentuknya, kalau ini kita udah tahu. Ini penampakannya sahabatku ya. Ini parit yang baru saya buat dalam waktu sekitar 1,5 jam ini sahabatku. Parit aliran air untuk mengatasi lahan rawa. Terima kasih sahabatku, nanti kita akan lanjutkan lagi perkembangan kita ke depan. Oke sahabatku Hendry Family Vlog, sore hari ini kami kembali mengupdate perkembangan membuat drainase yang ada di kebun kami. Terus sementara ini kami sudah buat seperti ini, tujuannya untuk mengalirkan kembali air-air yang masih terkonsentrasi, terkumpul di tempat ini.
ini, sehingga yang terjadi adalah penggenangan atau lahan rawa. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa lihat airnya bisa berjalan lancar ya, lancar. Ini kami sudah sambung dari ujung sana, ini sudah sambung sampai ke sebelah sini ya. Kondisinya seperti ini sahabat. Nanti kita akan terus bersihkan pinggirannya biar airnya lancar. Kalau kita tidak buat drainase seperti ini atau tidak buat parit kecil seperti ini, aliran air seperti ini, yang terjadi adalah airnya menumpuk ya. Kita bisa lihat dari sebelah sini, sisi kanan sisi kirinya airnya keluar. Makanya harus kita bersihkan. Yang terakhir kemarin kami proses sudah sampai sini ya, sampai sini. Beberapa hari langsung berlumut. Itu yang sebelah sana ya, itu airnya cukup dalam. Dengan kata lain berarti tidak ada pergerakan air ya, atau pergerakan airnya lambat sehingga sebelah sini dalam. Kalau sebelah sini dalam berarti berdampak tetap tergenangnya tanah oleh air dan pada akhirnya membuat rawa, dan tentu akan jadi satu kendala ketika kita ingin bercocok tanam sahabat-sahabat. Di perkembangannya kita lihat di sebelah sana itu adalah ujungnya dekat batang sawit ya. Di sebelah sana itu adalah ujung dari aliran air ini, pembuangan air ini. Dulunya sih ada parit besar di sini, cuma ditimbun, dibentuk, dibuat parit baru atau parit kecil. Jadinya ya secara otomatis air tidak bisa berjalan, sahabat-sahabatku semua. Jadi kita akan upayakan ke depannya airnya lancar, dan kita akan lihat perkembangannya beberapa bulan ya ke depan, apakah terjadi pengurangan volume air atau kondisi air yang ada di tempat ini semakin mengering, atau tetap. Kita akan lihat sahabatku semua. Demikian. Oke, ini kita kerjakan secara manual dengan menggunakan cangkul. Kita bersyukur tempat ini boleh dikatakan aman, walaupun ada hewan seperti lintah ataupun pacet. Tapi kalau kita tidak masuk pacet ini, dia tidak lengket sahabat. Beda dengan lintah, dengan pacet. Kalau lintah ini kalau kita tidak masuk dia tidak lengket, tapi kalau pacet dia akan naik ke atas untuk mencari makan ya. Kita bisa lihat ini tinggal sedikit lagi, kita akan coba bersihkan nanti. Ini tanahnya begitu lembut ya, lembek sahabat. Jadi kita akan coba nanti bersihkan. Hari sudah maghrib, kebetulan saya pulang dari tempat kerja memang lambat, jadi akhirnya ya sebisa kita nanti kita memproses. Yang penting setiap hari itu ada progresnya sahabat-sahabatku semua, ada perkembangannya. Ini masih belum kami garap ini. Nanti kalau dia sudah kering baru kita bisa adakan penggarapan. Oke, ini nanti paritnya masih dibersihkan atau masih diperlebar samping kanan kiri. Yang pasti sekarang sudah ada jalur air. Kalau dulu tidak ada, jadi airnya semua berkumpul. Akan lihat ujungnya sobatku, ini dalam airnya. Akan lihat ujungnya sebelah sini. Ini adalah tempat pembuangan terakhir ya. Di situ air terakhir berkumpul sahabat. Tempat pembuangan terakhirnya. Jadi air yang dari sana tadi harus terbuang lancar ke tempat ini. Nah, ini pembuangan terakhir. Harus jalani.
Ini konsekuensi atau resiko atau tantangan bagi sahabat-sahabat mungkin yang punya tanah di lahan gambut. Tapi ini gambutnya tidak begitu parah, jadi tidak perlu harus membuat parit gajah. Demikian sahabatku semua. Terima kasih buat perhatiannya. Kita lanjut lagi pada kesempatan yang akan datang.